Oke, berjumpa lagi bersama saya Hendra Wardana. Kali ini materi saya membahas mengenai everything is connected ya, semuanya saling terhubung di level kuantum. Apa itu kuantum? Apa itu energi? Oke, mari kita membahas mengenai perihal dulu waktu kita zaman sekolah ya, SMA. Kita pernah belajar di senyawa-senyawa kimia ya. Bagian terkecil dari sebuah benda itu adalah atom, dan atom ternyata bisa lebih dikecilkan lagi menjadi subatom, menjadi partikel, lebih kecil lagi menjadi ion, dan lebih kecil lagi, dan kita nggak tahu lagi apa namanya. Dan sampai di level hampa yang tidak terlogikakan lagi seberapa kecilnya, tapi dia tetap ada walaupun hampa. Ya, jadi sebuah sebi satu batang besi dipotong itu potongannya dipotong lagi seterusnya sampai tak terhingga dia punya halusnya hampa jadinya. Nah, itu sangat bisa masuk akal kalau dalam ilmiahnya. Bagaimana dengan pena? Bisa juga ternyata. Bagaimana dengan kayu? Bisa juga ternyata. Bagaimana dengan kayu? Bisa juga ternyata. Dipotong sampai tidak terhingga kecilnya seperti apa, dan kita boleh namakan itu hampa. Jadi secara rumusnya segala sesuatu yang padat berasal dari yang hampa. Segala sesuatu yang padat seperti ini berasal dari yang hampa, berkumpul sehingga jadi padat. Ya sama seperti ini tadi. Kalau yang dipotong tadi kecil, dia berkumpul sehingga padat menjadi kayu, kan kayak gitu. Nah, tapi perlu diketahui oleh kita semua, di level hampa segala jenis apapun di alam semesta ini sama. Di level itu segala apapun yang ada di alam semesta ini sama, sejenis. Kalau di level hampa. Tapi kalau di level padat sudah berubah ke naturalnya masing-masing. Nah, berarti kita sama dong dengan air, sama dong kita dengan api, sama dong dengan kita dengan udara, O2. Yang O2 ini aja sebenarnya masih ada bendanya, oksigen. Ada O2, ya kan? Kelihatan dia seperti hampa, tapi sebenarnya dia masih ada O2. Dan lebih kecil dari itu ada namanya kuantum, atau yang boleh kita sebut namanya energi. Nah, di level hampa itu semua apapun benda di alam semesta ini jenisnya sama. Nah, yang sangat menariknya sekali adalah pikiran kita itu ternyata bisa mengontrol yang hampa itu. Bisa di level energi, ya di level energi itu sudah terbentuk apa yang kita pikirkan. Sudah terbentuk energinya. Tinggal mewujudnya aja belum. Jadi wajar dong kalau kita ada orang berafirmasi, ya, berimajinasi dengan variabel yang lain juga, dia bisa dengan bekerjanya, dengan actionnya, dengan rasa tidak melekatnya, dan akhirnya apa yang diimpikannya itu mewujud menjadi padat. Mewujud menjadi padat. Ya, mewujud menjadi padat. Dari yang hampa menjadi padat. Seperti itu teman-teman. Jadi wajar saja ya teman-teman, di level hampa itu banyak sekali yang kita bisa aplikasikan di level hampa itu. Ya, bukan hanya dengan kita berimajinasi dalam bentuk mencapai target, impian, menjadi perihal ekonomi ya, perihal ekonomi jadi lebih baik dari sebelumnya. Bukan hanya itu, dari dunia pengobatan juga bisa. Dari dunia pengobatan juga bisa teman-teman. Ya, jadi
ketika everything is connected, karena kita di level hampa semuanya saling terhubung, maka sangat logika sekali kalau kita bisa mengobati orang dari jarak jauh. Begitu kita berimajinasi wajahnya, kita rasakan energinya, langsung kita lakukan yang namanya grounding, menjatuhkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuhnya jatuh ke bumi, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Nah, di kelas Quantum Energy Transmit ini akan saya beberkan satu persatu. Ya. Jadi teman-teman sangat luar biasa Anda bisa berkumpul di kelas ini. Ini sebagai materi sekedar membuka cakrawala Anda. Nanti secara teorinya saya akan jabarkan bagaimana caranya mengobati orang dari jarak jauh. Terus ada pertanyaan, Coach, kalau udah seperti itu, Coach, kan sangat gampang ya mengobati orang dari jarak jauh. Jarak dekat juga bisa pastinya ya, oke. Anda mau dong kalau semisalnya dari segi finansial Anda ingin menambahkan finansial Anda. Boleh dong, ya, karena energi kaya itu, frekuensi kaya itu ada di sekitar kita. Frekuensi kaya itu ada di sekitar kita loh teman-teman. Jadi tinggal kita yang samakan frekuensinya dengan dia. Bagaimana caranya? Ya tentulah kita menata hati kita, membuat rasa kita, rasa kaya dulu. Baru ada frekuensinya sama. Contoh ya, seperti radio ya. Radio itu kalau antara pemancar dengan radio kan ada receiver ya. Kita setel, kalau segelombang pasti masuk dan menghasilkan suara. Itu karena sefrekuensi. Nah, sekarang frekuensi kaya ada di sekitar kita. Bagaimana caranya kita bisa menemukan frekuensi kaya itu? Rasanya aja yang harus dijadikan rasa kaya. Bagaimana perasaan kaya itu? Perasaan kaya itu mudah kita bentuk dengan kita berlatih mempraktekkan ya. Ya, praktek, selalu praktek merasa kaya. Salah satu contoh bentuk aplikasi merasa kaya itu ya sedekah. Sedekah. Kalau Anda merasa takut sedekah itu berarti ada hambatan yang membuat diri Anda itu nggak merasa kaya itu. Anda punya uang, merasa berlimpah, makanya Anda bersedekah. Oke? Itu salah satu contoh. Dan banyak contoh yang lain kita buat latihan-latihan nantinya. Di dalam kelas Quantum Transmit ini, saya tidak mengajarkan hanya sekedar berlatih ilmu seperti kanuragan saja, enggak. Saya bagaimana di kelas kita ini juga teman-teman bisa untuk menuju finansial yang baik. Ya, pastinya Anda harus terapi dulu hati Anda. Ini saya ceritakan seperti ini adalah dalam konteksnya mental block Anda harus dihapus dulu ya. Mental block Anda harus dihapus dulu, baru Anda bisa merasa kaya. Tapi kalau mental block Anda belum Anda hapus, Anda sulit untuk merasa kaya. Ya, itu dia tadi. Ya, ini sekedar sharing-sharing ringan saja. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi berikutnya yang lebih menarik lagi. Jadi hanya sebagai ulasan di awal untuk teman-teman tahu bagaimana ternyata kok bisa ya. Itu ilmiahnya yang tadi saya bilang. Semoga Anda dapat memahaminya dan kita praktek secara bertahap-tahap. Nanti di dalam kelas ini mungkin saja ada teman-teman yang sudah langsung bisa karena talentanya sudah ada. Ada yang harus pakai berproses. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berlatih. Baik teman-teman, selamat belajar dan salam transformasi.